Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sairul Anas dengan NIM 30102400037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi dua hal penting. Yang pertama yaitu ada tayamum, dan yang kedua ada tata cara bagi orang yang sakit. Nah, untuk yang pertama yaitu tayamum. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tayamum itu. Baik, jadi kita sebelum masuk ke definisi tayamum, kita harus mengetahui dalil-dalil dari tayamum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib menggunakan debu atau tanah yang suci ketika seseorang tersebut tidak dapat menggunakan air. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang diperbolehkannya melakukan tayamum. Yang pertama, ketika seorang itu tidak menemukan air. Terus yang kedua, ketika seorang tersebut ada udzur seperti sakit, dan ketika seseorang tersebut lagi berpergian atau musafir. Nah, jadi tayamum itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu ada sudah masuk atau sholat. Terus yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat menemukan air padahal waktu sholat tersebut sudah masuk. Terus yang ketiga, ada dengan tanah atau debu yang suci. Terus bagaimana sih tata cara melakukan tayamum? Jadi untuk tata cara melakukan tayamum sendiri, yang pertama yaitu niat. Nah, untuk niatnya sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibhati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, ketika tayamum, niat tersebut itu harus di dalam hati. Nah, bersamaan dengan niat, kita melakukan atau meletakkan tangan di tembok atau di yang ada debunya lah. Pokoknya yang ada debunya nanti sambil niat. Nah, ketika sudah niat terus sudah mengambil debunya, setelah itu diketok atau seperti ini atau ditiup agar debunya tipis atau menipis. Selanjutnya yaitu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah seperti ini. Cukup satu kali aja. Selanjutnya kita ambil lagi tapi di beda tempat. Ambil debunya di beda tempat. Misal tadi kan di sini, terus di sampingnya gini. Diambil tanahnya, setelah itu dilakukan seperti tadi, diketok atau ditiup agar debunya tipis. Terus setelah itu kita mengusap
tangan dengan ketika tangan kanan kita menggunakan tangan kiri seperti ini, mulai dari punggung tangan seperti ini sampai jempol ini. Terus yang kedua, ketika tangan yang kiri kita mengusapnya dengan tangan yang kanan, sama seperti tadi, mulai dari punggung tangan seperti ini. Oke. Terus selanjutnya yaitu urut atau nuli-nuli. Nah, jadi yang pertama tadi kan niat. Terus yang kedua yaitu mengambil debu terus diusapkan ke seluruh wajah. Terus yang ketiga yaitu mengusapkan di kedua tangan. Terus yang terakhir yaitu tadi urut. Jadi disahkannya tayamum itu harus urut atau nuli-nuli. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dari tayamum. Jadi untuk sunnah-sunnah tayamum sendiri yaitu ada membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan, terus menipiskan debu, terus membaca doa setelah tayamum. Jadi setelah kita melakukan tayamum tadi, kita melakukan berdoa. Jadi doanya itu seperti wudhu biasa. Nah itu hukumnya sunnah. Terus ada hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu seperti segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Terus melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Jadi ketika dia melihat air berarti dia tayamumnya batal, tapi kecuali bagi orang sakit. Terus yang ketiga yaitu murtad. Ketika seseorang keluar dari Islam itu tayamumnya batal. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu tata cara bagi orang yang sakit. Nah, jadi Islam itu memberikan kemudahan dalam sholat sesuai kemampuan masing-masing. Untuk orang yang sakit, jika masih mampu untuk berdiri, jadi sholatnya itu tetap berdiri seperti biasa. Ketika tidak mampu untuk berdiri, jadi diperbolehkan untuk duduk. Nanti untuk rukuknya yaitu dibungkukkan sedikit, terus untuk sujunya lebih rendah dari rukuknya tadi. Terus yang ketiga, jika tidak mampu duduk maka diperbolehkan untuk tidur dengan cara yaitu kakinya menghadap kiblat dan kepalanya agak ditinggikan. Ketika sudah ditinggikan, nanti untuk rukuk dan sujudnya yaitu dengan menganggukkan kepala, yaitu rukuknya agak mengangguk sedikit ini. Terus selanjutnya untuk sujudnya yaitu lebih rendah. Terus ketika tidur terlentang masih tidak bisa, selanjutnya diperbolehkan dengan tidur miring. Untuk miringnya itu dengan cara memiringkan seluruh badannya menghadap kiblat. Jika masih tidak bisa miring, boleh sholat dengan isyarat kepala atau mata. Dan apabila masih tidak bisa, yaitu menggunakan isyarat hati. Intinya ketika akal kita itu masih sehat, berarti kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat. Mungkin itu saja yang bisa saya edukasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya sakit bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat. Justru ketika sakit kita semakin membutuhkan pertolongan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam beribadah, dan selalu berada dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala. Sekian edukasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.